النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'allim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, idza dhahabta ila Bukhara, ketika engkau sampai ke daerah Bukhara, sekarang berarti Uzbekistan, la ta'jal fi ikhtilaf ila al-a'immah, jangan engkau buru-buru tergesa-gesa memilih guru, tergesa-gesa memilih salah satu dari beberapa guru atau salah satu dari beberapa imam. Wamkuth syahraini, kau berhenti dulu sekitar 2 bulan. Hatta ta'ammal wa ta'akhara ustadan, dalam waktu kurun 2 bulan ini kau gunakan untuk menganalisa, merenung, beristikharah, meminta petunjuk, yang sehingga dengan itu kau bisa memilih salah satu di antara sekian guru yang ada di kota Bukhara. Kala itu kota Bukhara adalah menjadi Madinatul Ulama, menjadi kota para ulama, sebagaimana Baghdad. Fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bis-sabqi 'indahu, karena bila engkau langsung memutuskan kepada siapa kau mondok, kau nyantri. Nah, ini karena sifatnya itu nyantri, bukan kajian kayak model kita ini. Bisa malam ini ngaji di sana, malam besok ngaji di tempat berbeda, bukan. Tapi nyantri. Nah, ini barangkali penting kalau suatu ketika nanti sampean besar mau nyantri. Oh, sudah besar ya ini ya. Satu ketika nanti anak-anak sampean sudah mulai beranjak dewasa dan mau dipondokke, ya, walaupun hari ini sedang terjadi banyak ujian di beberapa pesantren, tapi yakinlah Mas, itu hanya salah satu pesantren yang sebenarnya ujian bagi pesantren yang terkait, juga ujian bagi kita yang mau belajar ilmu. Nah, kita yang mau belajar ilmu. Tidak mungkin ada pesantren yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun menghasilkan sedemikian banyak tokoh dan ulama. Lalu kemudian hanya gara-gara satu musibah kecil, kemudian kita fokus pada musibah itu. Musibah itu tentu ada hikmah untuk pesantren dan ada hikmah untuk yang mau nyantri. Ya, yang mau nyantri. Masa iya? Begini Mas. Ada misalkan ya artis ngendi sing sampean seneng? Zamanku sih India, zamanku India. Nek zamane sampean katanya artis ngendi? Korea lah ya, artis Korea. Kemudian artis Korea itu sampean fokus kepada tai lalatnya, andeng-andeng, yang mungkin terletak di dagu gitu. Sampean hanya fokus pada tai lalat. Sampean hanya fokus pada tai lalat. Maka yang terjadi pasti 3 hal. Hitam karena tidak ada tai lalat pink. Gelap karena tidak ada tai lalat bersinar. Terus jelek karena tidak ada orang mengatakan, andeng-andenge lho. Nganu, koyo mas, ora ono. Pasti 3 hal itu. Hitam, gelap dan jelek. Kalau fokus pada tai lalatnya. Tapi setelah kau lihat kanan ternyata ada pipi,
yang kenyal. Atas ternyata ada hidung yang mancung. Bawah ternyata ada dagu dan sebagainya. Ternyata tai lalat inilah yang membuat manis. Kenapa? Karena kau bisa ngelihat secara keseluruhan. Jangan sampai sampean melihat wis ngaji dan sebagainya, melihat sesuatu hanya dari tai lalatnya itu. Understand? Nah, cetah. Nah, sallu ala Nabi Muhammad. Dot Mas ya. Coba dimantepi dulu, kerasin dikit lagi. Alhamdulillah. Nah, demikian pula kita dalam memandang. Cek tes lagi Mas, lagi dikit lagi Mas. Nah, sudah sepuh tuh suaranya agak lemah. Nah, maka kalau melihat segala sesuatu, lihatlah secara universal, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Itu sekian banyak pesantren-pesantren, Masya Allah, sudah menghasilkan ulama dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya mengeluarkan alumni, baik dari akademisi, doktor, S2 dan sebagainya, maupun yang dari benar-benar lulusan murni pesantren, itu banyak sekali yang keluar. Kenapa hanya dengan ada kejadian sedikit yang kemarin, lalu sampai ngikut-ngikut berpendapat seperti orang yang tidak pernah ngaji? Iman. Itu namanya sampean wong weruh wedok ayu ora didelok wonge, tapi didelok apane? Andeng-andenge. Hanya fokus di tai lalatnya, maju nang ngarep pas nang tai lalatnya. Maka yang pertama kali terjadi adalah sampean ditampar. Ya. Lihatlah segala sesuatu secara adil. Sedemikian banyak pesantren telah berjasa bagi negeri ini. Bahkan kemerdekaan negeri ini sangat-sangat terbantu oleh keberadaan santri, oleh keberadaan pesantren. Betul kan? Mengakui kan sampean hal itu? Lalu kenapa hanya kasus 1-2 gelintir terus kemudian sampean ngelihatnya kayak ngelihat orang tidak pernah ngaji? Bareng itu terus fix anakku tidak usah nyantri. Iki ngopo? Ini hanya ujian. Saya sampai berkata pada beberapa santri yang kadang-kadang pulang datang lagi, pulang datang lagi, pulang datang lagi, wis mentok dan sebagainya. Akhirnya saya bilang begini, Bu, Pak, bila memang putri bapak, putri ibu ini ditakdir hafal Quran, akan ada 1000 cara agar berangkat nyantri lagi. Sebagaimana bila memang tidak ditakdir untuk hafal Quran, tidak ditakdir menjadi ahli Quran, maka apapun alasan menjadi alasan untuk tidak jadi nyantri. Wis ngono wae. Cetha? Maka kalau ada tetangga pulang nyantri, kok bolak-balik, malahan kadang wong tuane urung tekan ngomah, anak tekan ngomah dhisik. Model sing ngono kuwi. Sing guyu ketoke mbiyen wis tau minggat ngono kuwi. Seperti itu. Katakan seperti itu. Nek memang asli kelak ditakdir menjadi seorang hafal Quran, seorang yang ahli ilmu, seorang yang ahli agama, seorang yang dipilih oleh Allah, maka 1000 cara menjadi 1000 alasan menjadi alasan berangkat lagi. Tapi kalau memang tidak tertakdir, maka sekian banyak alasan untuk tidak jadi berangkat nyantri lagi. Karena ada alasannya apa? Misalkan, wah di pesantren itu gudigen kok, jadi saya pulang. Tapi di luar sana ada yang mengatakan, aku mulai gudigen nih, berarti aku santri tenan. Milih sing ndi sampean garean. Maka alhamdulillah kemarin pas masa corona itu beberapa pesantren itu aman. Karena ketika corona mau masuk sudah ada penyakit yang lebih senior, wis ana gudik iki. Wis rasa. Sama-sama sulit ngapalin Quran. Ada orang mengatakan, wah berat ngapalin Quran, tiapal ke lali. Lah, mending tidak usah nyantri. Ada yang seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, saya semakin dihafal kok semakin sulit, semakin dihafal semakin sulit. Saya paham. Allah sedang memberikan kesempatan saya menabung lebih banyak. Saya menabung lebih banyak karena setiap satu hurufnya likulli harfin asyru hasanatin. Satu huruf adalah 10
tabungan hasanah. Tabungan hasanah persis redaksinya dalam Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, berarti dikasih di dunia, di akhirat, atau keduanya? Kedua. Kok lali? Ulang lagi, lupa, ulang lagi, lupa, ulang lagi. Allah sedang memberikan kesempatan saya lebih banyak. Berangkat ini orang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ibnu Hajar, orang yang paling paham hadis, yang nulis Fathul Bari. Kitab Bukhari 4 jilid, Fathul Bari saya punya 15 jilid, yang Irsyadus Sari saya punya 14 jilid. Ya. Beliau memberikan syarah, keterangan, penjabaran dari kitab Bukhari. Kitab Bukhari adalah kitab hadis yang keotentikannya nyaris pas di bawah Al-Quran. Lalu kalau itu dipahami tanpa ada yang mensyarahi, tanpa ada yang menjabarkan, pemahaman kita bisa salah. Masih ingat ya? Fenomena terjemahan. Masih ingat ya? Itu menjebak. Menjebak. Oke? Lah ini yang mensyarahi adalah Ibnu Hajar, nama Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar itu mondok lama sekali, nggak pintar-pintar, nggak paham-paham, nggak hafal-hafal, sehingga ketika beliau kemudian akhirnya nyaris putus asa, pulang nyantai, tengok-tengok bahasa Indonesia ini apa? Apa? Layah-layah, ya, layah-layah di sebuah gubuk atau di sebuah gua. Karena zaman dahulu itu belum ada hotel ya kali ya. Ya, belum ada emperan toko. Hujan. Usai hujan itu ada air. Netes dari atas ke bawah. Di bawahnya itu ada batu. Batu itu atas izin Allah sampai berlubang. Cuman hanya karena tetesan apa? Air. Batu saja terkena tetesan air bisa berlubang, apalagi saya cikdes, apalagi saya yang dianugerahi oleh Allah otak, hati dan sebagainya. Kalau terus ditetesi ilmu, pasti ada saatnya berlubang, ada saatnya berpengaruh, ada saatnya masuk itu ilmu, ada berangkat lagi. Maka beliau kemudian dikenal dengan Ibnu Hajar. Ibnu artinya apa? Anak. Hajar artinya apa? Batu. Jadinya apa? Itulah inspirasi pertama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini mbok diganti mas? Ada yang lain enggak? Atau mungkin saya salah pegang? Ada mixing enggak boleh dipegang toh? Ya. Dah cukup mas. Ya. Maka kalau sampean punya ponaan atau siapa yang lagi mulai ndak kerasan dan sebagainya, kasih motivasi. Kasih motivasi. Tentang Syekh Ibnu Hajar. Udah mas, cukup mas. Malah jadi bunyi. Udah. Kasih motivasi. Sebagaimana Ibnu Hajar. Ada satu lagi. Namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau adalah Sultanul Aulia, bukan Sultanul Ulama. Jadi rajanya para ulama. Ini barangkali sampean masih punya kesempatan untuk menjadi seperti Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu yang nulis kitab Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif itu kitab andalannya Gus Baha. Kitab andalannya Gus Baha. Itu saya bahas tiap Rabu ya, ba'da subuh di Masjid Kauman. Di Masjid Kauman. Kauman mana? Nah, Kauman Johar. Kauman jejer masjid lah ya. Di Masjid Kauman ya. Itu beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu bukan seorang yang punya. Beliau orang yang fakir. Ya. Fakir secara keduniaan, fakir secara bekal, sehingga tidak sempat mondok. Yang ada beliau cuman ada di masjid, tidur, ikut kajian-kajian, di masjid, tidur, ikut kajian-kajian kayak gitu. Tapi tidak paham-paham sampai dalam waktu yang lama.
Sampai dalam waktu yang sampai dikatakan beliau ini nyaris dalam umur yang sudah dewasa, sudah tidak bisa disebut anak-anak. Ya nek bahasa saya ya mendekati 40 lah. Berarti ini zaman rodok punya peluang ini. Ya. Ya peluang. Orang ndak nyantri umurnya masih sekitar 30-an, masih ada peluang. Wakil ada yang mengatakan itu sudah di atas 40. Wah, berarti zaman masih punya kesempatan. Lah Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat malam. Ah ini rotok tipis. Tipis itu, tipis. Kesempatannya tipis. Hingga satu ketika karena andalan beliau itu akhirnya memohon kepada Allah. Beliau itu selalu mohon, ya Allah berikan kepada saya pemahaman. Ada ulama-ulama yang sejak kecil sudah nampak mau jadi ulama. Banyak banget. Dari kalangan tabi'in banyak sekali. Mereka doanya adalah dari orang tuanya berdoa kepada anaknya, Allahumma ja'al auladi wa auladil muslimina muhibbina li'ulumin nafi'ah mundu sigharihim. Ini doa ketika zaman sudah punya anak. Tapi yo nikah dulu. Tapi kalau zaman punya kepinginan untuk tidak pokoknya nikah yang langsung punya anak juga silahkan. Ya berhadiah. Alhamdulillah. Itu pun dipuji oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu beliau tidur di masjid karena tidak punya rumah. Tidur di masjid. Satu ketika beliau itu ihtilam. Ma mana ihtilam? Ihtilam. Apa ihtilam itu? Mimpi basah. Ya, ihtilam, mimpi basah. Lalu kemudian beliau bangun, langsung mandi, sholat. Habis sholat, beliau ketiduran lagi. Mimpi, ihtilam lagi. Mimpi basah lagi. Mandi lagi, ya, mandi lagi, sholat lagi, ketiduran lagi. Habis itu mandi, ketiduran lagi, ihtilam lagi, mandi lagi, sholat lagi. Sampai nyaris di waktu subuh. Pas di waktu subuh kemudian ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Apa yang kau pilih? Amal atau ilmu? Beliau menjawab ilmu. Sejak kala itulah Allah berikan kemudahan. Sampai beliau menjadi ulama. Sampai beliau menjadi sultanul ulama. Rajanya para ulama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau mau nyantri jangan sampai gampang putus asa. Bahkan sebenarnya kalau dengar kisahnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini sampean punya potensi. Ya tadi itu, asal senang sholat malam. Ya saya juga sholat malam Ustaz. Sholat apa? Isya, ya mesti wae. Ya. Nah, SOP orang nyantri itu di sini dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wamkuth syahraini. Berhenti dulu selama 2 bulan. Untuk apa? Hatta tata'ammal wa ta'akhir ustadan. Kau pikir-pikir, kau istikharah, kau timbang-timbang untuk mencari mana guru yang paling tepat. Kenapa demikian? Fa innaka idza dhahabta ila 'alimin wa bada'ta bis-sabqi, kalau engkau tiba-tiba putuskan dengan tanpa pertimbangan, dengan tanpa diteliti, dengan tanpa tanya-tanya dulu, dengan tanpa istikharah, langsung aku pengen mondok nang kono. Atau kalau kelas sampean berarti saya pengen jadi anak saya nyantri di sana, milih salah satu. Sudah selesai ya, bahwa pesantren pasti punya jasa. Sudah bahkan bukan pasti, wong sudah dari kemarin punya jasa untuk Islam, untuk Indonesia. Sepakat? Adapun yang sedang terjadi ini adalah apa? Ujian yang pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk pesantren yang ngambil hikmahnya. Tapi hikmah untuk kita yang ada di luar, justru ini sedang ngayak. Ngayak itu bahasa Indonesia apa? Nyaring. Siapa memang anak siapa yang memang akan ditakdir menjadi seorang ahli ilmu, seorang ahli Al-Quran, seorang ulama, disaring memang. Salah satu saringnya yaitu tadi, tidak fokus kepada andeng-andeng, ya, tidak fokus kepada sesuatu yang kecil. Kita fokus
bahwa Masya Allah banyak hal yang bisa disyukuri dari keberadaan pesantren di Indonesia ini. Banyak hal. Kemerdekaan kita ini telah kemudian melahirkan ulama-ulama besar, nyaris semuanya dari pesantren. Nyaris semuanya. Karena tidak ada hafal Quran hasil kursus. Tidak ada. Ya. Yang ada ya dari pesantren. Dari sekolahan kecil. Kemungkinannya kecil. Dan track recordnya sangat kecil dari sekolah. Ada tetap, tapi kecil. Sangat kecil. Di mana-mana yang namanya hafal Quran, hafal hadis, menjadi tafakuh, menjadi faqih, itu ya dari pesantren. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun bahkan, karena ada ratusan tahun. Saya nyantri di Meranggen itu sudah 100 tahun lebih. Lalu kemudian ada ujian sedikit seperti itu, cara berkomentar, cara pandangmu seperti orang yang tidak pernah ngaji, tega zaman. Mungkin tertakdir zaman dan anak-anak zaman tidak ada yang jadi ahli ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita wal'ayadubillah tetap punya husnudzan kepada para kiai, para habaib, para ustadz, para ahli ilmu, para tempat nyantri pesantren dan sebagainya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yes. Jadi jelas ya, besok kalau di kolom komentar sing hati-hati kalau ada orang ngomentari perkara miring tentang pesantren, kalau sampai tidak bisa membela itu tentang terkaitannya pesantren, minimal diam. Kasih doa saya, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya kasih doa ya Allah, ini orang yang belum tahu benar tentang pesantren, semoga kau kasih tahu tentang sebenarnya jasa pesantren untuk pendidikan Islam, untuk Indonesia, untuk bangsa, untuk generasi demi generasi, untuk benteng umat Islam. Ya Allah kasih tahu orang ini. Habis itu sholawati, nanti Allah yang kasih tahu. Ya. Nah, kenapa harus ada 2 bulan dulu untuk berpikir, ya? Karena fa innaka idza dhahabta ila alimin, kalau engkau segera tergesa-gesa memilih seorang guru, wa bada'ta bisabqi, langsung ngaji, langsung nyantri indahu di sisi beliau, rubbama la yujibuka dirasatu fatatsrukahu wa tadhhaba ila akhar. Maka ketika kau sudah kadung masuk, masukkan anak sampean ke pesantren, di sebuah pesantren tanpa sampean pikir-pikir dulu, tanpa sampean timbang-timbang dulu, tanpa sampean tanya-tanya dulu, tanpa sampean istikharah dulu, langsung gitu. Maka yang terjadi adalah rubbama la yu'jibuka dirasatu, kalau pendidikannya kurang menarik atau ustadznya tidak cocok dengan sampean, maka fatatsrukahu, kau pasti akan meninggalkannya. Wa tadhhaba ila akhar, dan kau akan pergi mencari yang lain. Kalau demikian, fala yubarikalaka, maka engkau tidak diberkahi. Al-intiqal alamatul konyol. Pindah-pindah ngaji, pindah-pindah nyantri, sebelum satu strata selesai kok sudah pindah, itu alamatul konyol. Alamatul konyol. Ya Allah. Jelas ya? Kalau nambah guru bagus, tapi kalau ganti guru jangan. Karena pasti kau akan ngerasani guru yang kemarin. Padahal yang kemarin dulu yang ngawali sampean hijrah, yang ngawali sampean taubat. Nambah guru silahkan, tapi ganti guru jangan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ceta wila-wila, fala yubarik laka fit ta'allum, maka engkau tidak diberkahi dalam proses belajar mengajar kalau pindah-pindah seperti itu. Lah hari ini sudah ada sosmed, sudah ada berita-berita dan sebagainya, cari tahu dulu. Kalau dulu kan ini orang Al-Hakim ngerekomendasi kepada muridnya untuk kemana tadi? Kota mana? Bukhara, mencari ilmu. Maka jangan tergesa-gesa untuk langsung memutuskan. Jangan tergesa-gesa. Selama berapa tadi? 2 bulan. Kalau sekarang ya kita tepatkan dengan yang sekarang. Dicari dulu ada enggak sosmednya. Oh ternyata tidak ada, ya sudah saya survei dulu ke sana. Maka
di pondok kita yang kita bangun bareng-bareng itu di pas opening santri itu ya, pas pembukaan santri baru itu ada tulisan hari survei. Saya sedang mengamalkan taklim. Hari survei. Kenapa enggak langsung masuk saja? Udah disurvei aja dulu. Bapak ditimbang dulu. Kalau perlu Bapak ikut nginep di sini. Ibu ikut nginep di sini. Maka saya bikinkan rumah tamu toh, kamar tamu. Gunanya begitu. Udah tahu dulu aja dulu. Tahu aja dulu. Jangan sampai wis kadung mlebu terus kemudian begitu langsung dek ora ono. Fala yubarik laka. Kau tidak diberkahi kalau seperti itu. Karena likulli madrasatin maziyah. Setiap tempat belajar ilmu pasti punya keistimewaan masing-masing. Pasti punya sisi-sisi istimewa masing-masing. Lah sisi buruknya ada. Ada wong itu produk manusia. Apa ada yang produk manusia tidak ada sisi buruk? Wong manusianya saja punya. Betul enggak? Setiap manusia pasti punya aib. Digoleki ketemu. Wong ora digoleki wae ketok. Nah, kan? Maka jangan menjadi orang yang selalu mencari-cari keburukan. Kalau toh memang sampean ada kepentingan di situ, ya sudah cukup disimpulkan dalam sebuah istikharah, dalam sebuah doa. Ya udah, saya pilihkan nak untuk kamu nyantri di tempat itu salah satu. Tapi survei dulu. Dan saya tidak, kalau kedatangan wali santri saya tidak tergesa-gesa, udah langsung tinggal aja, itu barangnya nanti di bawah terakhir, udah langsung tinggal aja di sini, udah langsung tak daftarkan. Udah disurvei dulu aja. Ibu kalau perlu nginep di sini sehari 2 hari enggak apa-apa. Kenapa Ustaz seperti itu? Lah, tahu sendiri kan ini pesantren belum ada gerbangnya. Nanti kalau ada apa-apa kan jenengan kan bisa nimbang-nimbang. Belum ada. Tapi kan saya sudah mantap ya, walaupun sudah mantap, udah tahu survei dulu. Saya sedang mengamalkan kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Minimal dari sudut saya. Dari sudut pengelola pesantren. Dari sudut zaman para wali santri, ya, para wali santri, para bapak-bapak wali santri yang belum pasti punya ibunya. Turut bela sungkawa ya. Ya Allah. Udah gitu ya. Harus ditimbang-timbang terlebih dahulu. Kurang lebih berapa bulan tadi? 2 bulan. Ini ki sampean ngaji jenengan dadi wis ngerti. Sok ben nek kepengin nyantrek ke anak ndak tergesa-gesa. Ya nak, kita survei, kita jalan-jalan dulu se-Jawa Barat, se-Jawa Timur dan sebagainya. Tak tungake sampean mobil api. Berarti paling tengah Jawa Barat itu kecil, seret. Wah, udah sing dirang, sing mantap sing di. Yang ini Pak, ya kita nginep dulu di sini. Enggak apa-apa. Wah, tapi enggak ada apa-apa. Oh, tenang. Bapak itu dulu pernah ngaji. Oh, mau tidur dimanapun bisa. Barang udah terus turun nang pondok. Udah, ternyata gatel ya. Ya. Karena memang track recordnya begitu. Kalau ada 10 ahli ulama zaman dahulu, 10 ahli ulama zaman dulu, 8 sampai 9 itu saat nyanti penuh keprihatinan. Imam Syafi'i kaya ngopo kurang prihatin. Imam Ghazali orang ndak punya. Syahiduddin Abdissalam tadi saya sudah ceritakan. Ibnu Hajar al-Asqalani sudah saya ceritakan. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir al-Jalani, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, itu orang di awal-awalnya Masya Allah, wong prihatin kabeh. Maka sampean besok sudah menjadi wali santri, ngasih sangu buat anak, jangan kebanyakan. Please jangan kebanyakan. Saya punya teman yang kemarin datang ke pondok, dia mulai menyesal dan saya sudah izin untuk kisah ini saya ceritakan ke sampean. Dulu saya punya teman mondok, Masya Allah, orang Jakarta, banyak banget dia punya uang. Baju itu enggak pernah dia nyuci, kotor beli. Oh, keren tenan. Oh bener, kotor beli. Wes jos tenan. Dan kemlintine pol-polan kemlinnya. Kotori. Ki meh nggo sapa ya? Suruh dituncalke ngono terus rebutan. Ya Allah. Hari ini dia merasakan penyesalan yang luar biasa karena enggak jadi nyantri kalau seperti itu. Ya Allah. Wis. Sangu bekal buat nyantri itu pas-pas aja lah, pas-pas aja. Saya masih ya turut membiayai adik-adik saya. Karena ketika dia kekurangan dan sebagainya saya bilang,
Ya, kurang itu bagus. Biar nambah sujud sampean. Saya bilang begitu. Lah kan jadi masih kan duitnya kayak wis to. Ya, biar nambah sujud. Saya dulu pernah jalan dari Meranggen sampai ada ya hanya untuk ngambil uang pakai ATM zaman segitu. Ternyata belum dikirim. Pulang lagi. Lapar lagi. Pernah, Masya Allah. Dan enggak apa-apa. Lu sampe nek cerita Kanjeng Nabi koyo ngopo to? Adakah orang yang lebih alim dari Rasulullah? Tidak ada. Adakah orang yang lebih paham Al-Quran dibanding Rasulullah? Tidak ada. Adakah orang yang paling paham hadis dibanding Rasulullah? Ya Rasulullah sendiri, beliau yang mengatakan. Tahukah Rasulullah seperti apa? Beliau itu sampai mengganjal perutnya dengan apa? Batu. Santri saiki warek-warek, wah malah lemu-lemu. Sampai rumah malah, wah ini tidak doyan lah. Kenapa di pondok lebih enak? Oh. Tidak masalah mas, ini tidak ada masalah. Iya, nambah gizi, bagus. Tapi jangan berlebihan. Kalau kita mengacu pada orang-orang yang sudah jadi, ulama-ulama yang kemarin, ulama-ulama yang salafun sholeh, itu kalau ada 10, 8 dari beliau itu saat nyantri prihatin. Yes. Tapi tidak salah bila sampean mau kasih kecukupan buat putra-putra sampean, sing penting jangan berlebihan. Dipas. Ini buat bayar pondok, ini buat SPP, ini buat beli seragam, ini buat makan. Terus apalagi ini kalau memang sampean ada laundrynya, ini yang buat laundry. Wis selesai. Terus buat yang jajan ini buat jajan 1 bulan, seharinya sekian. Lah nanti kalau kurang rasakan. jangan berlebihan. Wis pokoknya jangan berlebihan. Wis tau, percaya. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Saya rasa cukup. Ini untuk kitab Ta'limul Muta'alim. Nah ini sedikit lagi. Wal i'tirad anhu fatathbuta 'indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'a bi'ilmika katsiran. Usahakan kalau sudah kadung netep satu pesantren, kau selesaikan ya, atau kau selesaikan putramu sampai satu tingkat, minimal satu tingkat yang tingkat itu diridhoi oleh sang guru, memang sudah boleh pindah. Nah itu penting sekali. Jadi kalau datang Ustadz atau datang Pak Kiai, datang Habib, ini anak sudah sampai selesai ini lulus, apakah sudah boleh melanjutkan di tempat lain, melanjutkannya di mana? Monggo derek, udah 1 tahun dulu. Katanya sudah selesai, iya. 1 tahun dulu dia khidmah menjadi pengurus. Biasanya begitu kalau kiai-kiai di mana. Kenapa? Saya hari ini baru paham. Santri itu kalau di rumah biasanya balas dendam tidurnya, balas dendam HP-nannya, balas dendam makannya. Balas dendam. Kenapa? Walau nyantri 17 tahun kayak gitu tidak bakal habis. Belum nuwoni, masih bocai. Piye bahasa Indonesia nih? Masih kekanak-kanakan. Belum bisa dewasa. Kenapa? Belum jadi pengurus. Lah memang kenapa kalau jadi pengurus? Kalau jadi pengurus sudah pernah merasakan membangunkan temannya malah ditendang. Wis temu wong. Kalau sudah jadi pengurus kan? Wah, bangun. Oh, nah, dia sudah mulai mikir ternyata yo gugah wong angel yo. Nah, itu. Mulai muncul kedewasaan. Jadi kalau sampean besok mau nyantrikan anak ya Mas Mbak, semuanya mau nyantrikan anak, setelah selesai usahakan ada waktu untuk khidmah. Usahakan ada waktu untuk apa? Khidmah. Secara pendidikan khidmah itu anak biar dewasa. Mikir segitu banyak orang, anaknya orang yang kalau salah, kadang-kadang zaman sekarang itu kan kalau salah, wah bisa dipolisikan sama wali santri. Sekarang zaman dulu udah ada kayak gitu, biasa di jewer, biasa digundul, biasa. Sekarang aja kadang-kadang wali santri manja-manja. Nah, tapi pihak pesantren akhirnya juga berbenah.
Sallu ala Nabi Muhammad. 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi nak buat khidmah. 1 tahun lagi buat ngerasakan ngajar. Ya, karena orang bisa dianggap paham sebuah ilmu kalau sudah bisa memahamkan yang lain. Maka pentingnya ngajar. Belum lagi masalah keberkahan. Al-ilm bitta'alum. Ilmu memang dengan belajar. Wal barakah ay barakatil ilmi, keberkahan ilmu, kepadatnya kebaikan keberkahan ilmu bil khidmah, dengan khidmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.